Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk mengikuti doa pagi pada pagi ini. Mari kita tenangkan dan teduhkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang ya Bapa untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mendaftarkan ibadah kami pada pagi ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Amin. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari kita katakan bersyukur. Amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengan teduh katakan, kasih Allahku telah terbukti. Haleluya. Si Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan, si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh terbukti. Kasih Allah Amin. mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Dengan segenap hati katakan bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, amin. Ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah. Bersyukur, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena
karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku Tuhan, ku sembah Kau. Selama hidupku, amin, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Tuhan, kami menyembah Engkau, Allah yang Maha Esa. Kami angkat hati kami tinggikan namamu, ya Allah Bapa kami. Kasih-Mu besar buat kami. Haleluya, kami tinggikan namamu, ya Allahku, Tuhan kami Yesus. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita buka suara kita Bapak Ibu. Haleluya, kami bersyukur kepadamu. Kami sembah, kami serukan namamu, Tuhan kami Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, dengan segenap hati kami mengatakan haleluya. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Kami angkat hati kami serukan namamu. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Sekali katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau, amin. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah. Dan sekali lagi katakan Bapak Ibu, bersyukur. Amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau, amin. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Di saat kami menyembah Engkau ya Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hidup kami. Kami memandang kekudusan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang bertata dalam setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu,
bekerja. Amin. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Amin. Kudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Kudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari kita ulang dari awal Bapak Ibu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, kau bertata di atas. Saat ku menyembah-Mu, haleluya. saat ku Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, amin. Kau bertata di atas. Dengan segenap hati katakan, ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan. Dengan segenap hati katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu. Dengan segenap hati katakan, ku angkat. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami pandang kekudusan-Mu. Bila kami saat menyembah Engkau, kami merasakan hadirat-Mu, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Dengan segenap hati katakan, hatiku, kami pandang Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Sekali katakan, ku rasakan Tuhan,
kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Kembali kita bertemu di pagi hari untuk bersama-sama kita merenungkan firman kebenaran sehingga kita mendapatkan remanya di pagi hari. Sebab setiap pagi, setiap kali kita merenungkan kebenaran, kita memberi makan yang sehat kepada jiwa dan roh kita. Mari kita bersiap-siap. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Setiap pagi rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Biarlah pagi ini kami juga akan mendengar firman dan mendapatkan remanya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berdampak. Tidak tetap sama seperti dahulu, tetapi berubah terus, mengalami progresivitas sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia yang tidak baik-baik ini, pernahkah saudara mengalami kesendirian dengan hati yang hancur? Ada banyak orang di tengah-tengah keramaian dunia ini, ia merasa kesepian. Hatinya luka, hancur, kecewa saudara dengan keadaannya hari ini. Ada banyak kesalahan yang sudah dia lakukan selama ini, sehingga membuatnya hari ini mengalami banyak penderitaan. Ada lagi yang tidak berbuat salah seolah-olah, tapi tetap saja mengalami penderitaan. Dunia sedang tidak baik-baik dari dulu. Sebab apa? Sebab dosa sudah menjalar ke seluruh dunia. Sebab si iblis atau si jahat itu sedang berkeliling mengaum-ngaum seperti singa. Bahaya, saudara. Itulah sebabnya ketika seseorang mengalami kesedihan, luka batin, itu rentan untuk dipengaruhi si iblis. Misalnya disuruh menyakiti diri sendiri, disuruh menyerang sesamanya, melampiaskan ketidakpuasannya akan hidup ini kepada orang lain, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini kasihan. Ia merasa kesepian di tengah keramaian dunia ini. Dan disitulah peran firman Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan kita butuhkan, bukan yang lain. Ya, itu luar biasa. Tuhan itu tidak hanya tahu penderitaan kita, Ia tidak hanya melihat dari surga, saudara. Bahkan Ia dekat maksud saya, dekat di hati. Ya, Ia sangat dekat di hati, saudara. Di dalam dunia yang cepat menghakimi dan lambat memahami, ini berbahaya. Tuhan datang bukan untuk mencela atau untuk mengkritik atau untuk menghukum kita, tapi Tuhan datang untuk memeluk kita supaya luka batin kita sembuh, merasakan cintanya Tuhan. Dari situlah baru kita dididik Tuhan. Kita semua harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu dulu, ya. Sebab kalau orang tidak percaya adanya Tuhan, sudah repot tuh. Padahal Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat dekat. Bahkan Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk dikasihi. Ketika kita masih berdosa, Ia sudah mengasihi kita. Ia justru hadir dikala kita rapuh. Ada orang yang bersedih hati, bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah Tuhan? Orang tuaku meninggal di depan mataku. Dunia tidak baik-baik saja, di manakah Tuhan? Saudara, kita perlu mengerti, dunia ini memang akan berakhir hancur. Kita jangan berharap dengan dunia ini. Kita harus tahu Tuhan sedang mempersiapkan diri kita
untuk kekekalan, bukan untuk bahagia di bumi ini. Kebahagiaan kita di bumi ini hanyalah ketika kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki Roh Kudus, kita punya Bapa kita yang di surga. Harapan yang membahagiakan, saudara. Jangan berharap di dunia ini. Dunia ini langit dan bumi akan hancur. Ya. Jadi banyak orang kalau melihat seseorang salah langsung dihakimi, dihukum. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Tuhan peluk kita. Sudah ya, jangan dilanjutkan. Perbuatan dosamu itu jangan dilanjutkan. Nanti kamu celaka. Ya. Tuhan tidak jauh, saudara. Tuhan itu dekat. Itu yang pertama. Meskipun tidak kelihatan dengan mata kita. Tapi kalau orang dekat Tuhan, ia bisa merasakan. Orang yang tidak percaya atau jauh dari Tuhan tentu saja tidak bisa merasakan. Nah, jangan mengharapkan Tuhan memperlakukan kita sesuai apa yang kita mau. Tapi sesuai yang Tuhan mau. Ya, sebab kita tidak tahu yang baik itu sebenarnya yang seperti apa untuk masa depan. Yang baik menurut kita biasanya cuma untuk jangka pendek, short term. Ya, percayalah saudara. Ya, di dalam dunia ini seringkali kita terluka karena dijauhi oleh orang lain. Orang lain berkata begini, dia mah terlalu drama, dia mah terlalu berlebihan, lemah, dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan peluk kita. Ayo kita belajar bertobat. Belajarlah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kan begitu kan? Ini luar biasa loh kalau sampai kita tidak mengerti kasihnya Tuhan. Kita akan mengalami frustasi. Tuhan tidak mengutuk kesalahan kita, tapi Tuhan mau kita berubah, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, jangan melakukan kesalahan yang sama. Sehingga itu mendukakan hati Tuhan. Saudara, ada suatu ilustrasi. Kalau ada seorang anak kecil lari lalu jatuh tersandung gitu, semua orang mengatakan ketika lututnya berdarah, ia menangis meraung-raung. Orang-orang di sekitarnya cuma berkata gini, makanya hati-hati lain kali. Gitu kan? Nakal sih, lari sembarangan gitu. Tapi seorang ayah tidak begitu. Seorang ayah ketika melihat anaknya nangis, dia peluk saja. Dia angkat anaknya itu, dia peluk. Sudah benar, Papa di sini, tenang saja. Itu. Sehingga anak itu berhenti menangis, dia tenang. Karena papanya sudah gendong dia. Nah, Tuhan seperti itu. Ya. Nah, jadi aplikasinya gini, saudara. Kalau kita hidup itu, saat kita merasa patah hati, gagal, dikhianati, tidak dihargai, itulah momen di mana kita harus merasakan bahwa Tuhan itu dekat. Itulah saatnya kita makin dekat sama Tuhan. Jangan makin menjauh. Ya, gini loh saudara, kalau ada orang lain yang menyakitkan kita nggak boleh langsung menghakimi. Ya, kita harus seperti Tuhan. Bukankah kita semua mengaku murid Tuhan Yesus? Kita seperti Tuhan. Kita dekati Dia, kita jelaskan, kita hibur. Sudah, jangan diulang lagi ya. Ya memang ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau berubah atau tidak bertobat, jahat dan sebagainya. Tapi itu pilihan dia, bukan kita yang menghakimi. Kalau seseorang tidak mau bertobat setelah kita peringatkan, kita hibur, kita kasihi, ya itu bukan kesalahan kita. Ia mengeraskan hati, saudara. Ya, jadi kita jangan berpikir kita itu punya hak untuk menghakimi orang lain. Hak penghakiman ada pada Tuhan, bukan pada kita. Belajarlah, saudara. Banyak orang tidak belajar. Mulai sekarang kalau ada yang menyakitkan hati saudara, bukan cuma ampuni dia, belajarlah mengerti bahwa ia belum mengerti kebenaran. Saudara yang sudah mengerti kebenaran, lakukan.
ya, mesti punya pikiran perasaan Tuhan Yesus. Bukan benci dengan orang yang berbuat salah, tapi mengasihi dengan cara menegur baik-baik, memberi nasihat, membagikan kebenaran. Kalau ia berubah, puji Tuhan. Kalau ia tidak mau berubah, ia yang akan bayar harga sendiri. Kan begitu. Memang ada orang-orang yang sulit bertobat sih. Sulit. Ya. Orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang membuat kita sedih. Tidak mau belajar. Kenapa? Karena egonya sudah terlalu tinggi. Padahal Tuhan tidak demikian. Kalau ada orang yang bersalah, ia peluk orang itu. Supaya hatinya merasakan kasihnya Tuhan. Barulah ia bertobat. Bukan dihakimi lalu bertobat. Jangan berharap saudara debat atau menghakimi orang, lalu orang itu bertobat. Malah jadi sandungan kita. Untuk ini diperlukan hati yang panjang sabar. Hati yang mengasihi setiap sesama. Miliki hatinya Tuhan, saudara. Ia memeluk kita saat kita sedang sedih, atau kita sedang berbuat salah sekalipun, atau ketika kita sedang berbuat dosa sekalipun. Ketika kita menyesali, kita salah, kita berdosa, ia memeluk kita. Sudah, aku sudah mengampunimu, jangan buat dosa lagi. Gitu ya saudara. Siapapun saudara dimanapun berada, kesalahan apapun yang saudara pernah lakukan, kita semua pernah lakukan, jangan terintimidasi dengan kesalahan masa lalu. Mari kita menyongsong masa depan di dalam pelukan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, sehingga kita pun mengasihi Dia dengan cara melakukan kehendaknya. Begitu ya saudara ya. Kiranya pagi ini bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ampuni setiap kami kalau kami masih suka menghakimi sesama kami. Biarlah melalui pagi hari ini rema yang kami tangkap. Kami tidak boleh menghakimi. Kami bahkan harus memeluk orang yang berdosa, sehingga ia merasakan kasih-Nya Tuhan, sehingga ia boleh bertobat Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk gereja Tuhan di tempat ini, GMM. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya yang mendukung pekerjaan ini Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini. Amin.